Satu lagi. Ini sorry nggak apa-apa. Aman aja kamera gua. Bentar ya, gua foto dulu. Bentar. Fotoin aku. Bang, foto bang. Bang. Naik lagi bang. Naik haji. Amin. Bentar bang. Bentar. Foto dulu, foto sini. Jangan dipegang dong. Nanti kasihan yang lain abang kan lagi. Aduh ngomong. Bang Genol naikkan dikit bang Genol. Naik tangga maksudnya? Bang, Naik tangga. Naik derajat. boleh nggak? Mantap bang. Thank you Willis. Numpang pundak ya. Boleh. Udah belum? Kepala kamu di sini nggak boleh. Ya, laporannya hari ini. Nah, jadi tadi kita ke dua hari ya, dari kemarin kemudian ke sini. Memang ada beberapa diskusi ya, baik ke bidang itu tindak pidana umum maupun ke bidang cyber maupun ke bagian PPA ya, terkait dengan yang membuat video dan yang menyebar video tersebut. Nah, di dalam diskusi itu memang terjadi formulasi terkait dengan beberapa pasal terkait dengan undang-undang pornografi maupun undang-undang ITE. Nah, setelah berdiskusi dengan teman-teman penyidik, ternyata memang sudah ada laporan polisi ya di Barreskrim. Itu pada saat tadi Kabak Humas Barreskrim juga menyampaikan sudah ada laporan. Kemudian disimpulkan bahwa kekhawatiran ini menghambat proses hukum kalau ada SP baru dan juga terkait dengan tumpang tindih, maka tadi kawan-kawan penyidik menyampaikan lebih baik konsentrasi dengan LP yang di Barreskrim. Nah, kita sebagai elemen masyarakat untuk melakukan pengawalan terhadap proses hukum tersebut. Namun kami meyakini bahwa proses ini akan terus berjalan dan kami berharap kawan-kawan penyidik untuk mengembangkan perkara ini terkait dengan yang membuat konten video ya, bukan yang menyebar video. Namun dua-duanya harus diproses hukum, karena bagaimanapun juga informasi yang kita dapatkan, video ini kan sudah sempat beredar yang kedua kalinya. Jika yang membuat video itu tidak diproses, maka akan beredar lagi video ini. Maka dari itu memang penting untuk melindungi hak-hak yang mungkin yang membuat video tadi supaya ada kepastian hukum. Memang di undang-undang dijelaskan, diatur siapa yang membuat video konten tersebut bisa dipidanakan. Terkait dengan apakah disengaja atau tidak video itu tersebar, itu persoalan lain. Namun ada konten video yang meresahkan masyarakat, maka harapan kami penyidik bisa mengembangkan perkara itu sehingga menjadi orang yang menyebarkan video dan orang yang membuat video tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Tapi barang tentu ini akan terus proses berlanjut. Gitu ya. Artinya dari Almi sendiri memang tidak jadi melaporkan di Polda atau gimana, Bang? Kita sudah 2 hari ya, memang dari tiga hari ya, dari Barreskrim, kemudian dari Polda 2 hari. Ini bukti keseriusan kita untuk membuat pengaduan ini. Namun memang setelah dipertimbangkan terkait dengan sudah ada LP-nya pada hari Senin disampaikan oleh Kabak Humas Barreskrim, maka dari itu alasannya supaya tidak menghambat proses hukum yang dijalankan di Barreskrim, supaya proses ini cepat berjalan, dan yang kedua supaya tidak tumpang tindih. Maka diharapkan kita konsentrasi terkait dengan pengawalan hukum di Barreskrim. Namun kawan-kawan di SPKT Polda Metro Jaya tidak melarang ataupun tidak menolak kalau membuat LP, karena sesungguhnya di hukum acara pidana itu pasal 5 itu setiap orang polisi tidak boleh menolak laporan masyarakat. Namun karena efektivitas dan proses hukum yang dianggap lebih cepat, lebih baik dan berkepastian hukum, maka dari itu diharapkan kita lebih mengkonsentrasikan terkait dengan pengawalan hukum di Barreskrim Mabes Polri. Berarti tidak ada laporan ya, Bang? Tersangka. Sampai sejauh ini kalau laporan ada di Barreskrim kan, tapi kalau di Polda belum ada, karena mengingat tadi persoalan takutnya tumpang tindih dan menghambat proses penegakan hukum di Mabes Polri. Bang, sudah tahu belum si penyebar ini sudah ditahan di Barreskrim? Kita baru mendapat info dari Kabak Humas tadi ya, kemudian kawan-kawan juga diskusi. Kita baru tahu kalau emang proses ini sudah 2 kali video tersebar. Maka dari itu kita berdiskusi sama mereka, jangan berkonsentrasi terkait dengan yang menyebar video, tapi bagaimana caranya yang membuat video juga harus diklarifikasi dan dimintai pertanggungjawaban.
Kalau tidak maka akan terjadi penyebaran video yang lainnya. Maka dari itu memang penting undang-undang pornografi di bidang pidum dan undang-undang ITE di bidang cyber itu bisa dijuntuh terkait dengan persoalan ini. Maka dari itu supaya ini tidak terjadi kemelut di kemudian hari, maka yang membuat video dan menyebar itu harus diminta pertanggungjawaban pidana. Bang, di Mabes sendiri yang Senin itu LP dari abang atau bukan, kan abang kesana Selasa, dari itu bilangnya Setelah pengaduan, itu dikonfirmasi gimana Bang? itu LP kalau tidak salah dari kuasa hukumnya ya, kita pun kurang pasti. Kuasa Tapi hukum kalau dari? lihat dari Humas kemarin tadi tontonan hadir tuh yang mungkin dari kuasa hukumnya yang melapor terkait dengan yang menyebar video, dia memposisikan diri sebagai korban. Jadi yang menyebarkan video yang dikejar. Namun kita melihat tidak akan mungkin video tersebar kalau tidak ada videonya. Maka dari itu yang membuat video juga harus dimintai klarifikasi. Kalaupun ada dugaan pidana ya harus proses hukum. Artinya yang LP itu dari pihak PBK, RK, Informasinya mas ya seperti itu. yang hari Senin itu ya mas? Iya. Oke. Oke bang. LP-nya Bang, itunya LP-nya bisa ditunjukin bang? Nggak ada kan ya LP di sini? Laporan doang. Nah, ini boleh sih.